Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, sahabat investor. Kembali lagi kita di rangkaian acara webinar berkah series, yaitu di siang hari ini diantaranya judul hitung zakat sahammu sekarang. Kemudian di sini sudah hadir ya bersama kita, diantaranya ada Pak Yunan dari Indeks Islamik, kemudian ada Ustadz Muhammad Tasdi, kemudian ada Bu Astri Faizati juga selaku Head of Syariah dari Mitra Sekuritas. Assalamualaikum Pak Yunan, Ustadz Hasbi dan Bu Astri. Selamat siang. Ya, waalaikumsalam. Gimana suaranya terdengar Pak Marzuki? Ya, masuk Ustadz. Oke. Waalaikumsalam Marzuki. Ya, Pak Yunan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah bersama kita ketiga narasumber pada siang hari ini. Di antaranya akan menjelaskan kepada kita di antaranya bagaimana sih perhitungan zakat saham secara rinci gitu ya, dari sisi Indeks Islamik, kemudian dari Basnas, dan juga dari HP Sekuritas. Kemudian bagaimana kabarnya nih Pak Yunan, Ustadz Hasbi dan Bu Astri? Gimana kabarnya Pak Yunan? Alhamdulillah khair. Baik-baik. Bagaimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Astri bagaimana Alhamdulillah kabarnya? baik. Alhamdulillah baik Marzuki. Alhamdulillah. Langsung saja pada siang hari ini kita akan mendengarkan nih bersama-sama pemaparan dari ketiga narasumber kita ini. Yang pertama itu ada dari Pak Yunan. Pak Yunan sudah bersedia kan? Siap, insyaallah. Oke. Mungkin boleh dari Pak Yunan. Baik. Silakan pada Pak Yunan, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Mohon izin Ustadz Hasbi, mohon izin Bu Astri, saya duluan nih. Monggo silakan Pak Yunan. Silakan Pak Yunan. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita di bulan yang penuh berkah ini akhirnya bisa berkumpul untuk membahas tentang masalah zakat nih, masalah yang sangat krusial sebenarnya, yang nantinya mungkin dibahas detail oleh Ustadz yang sangat kompeten ya, Ustadz Hasbi, dia guru saya gitu ya. Saya jadi murid beliau di webinar zakat sebenarnya gitu. Dan alhamdulillah sekarang bisa ketemu satu panel. Nah, mungkin bisa lebih detail. Nah, kebenaran saya ya Yunan, saya akan bahas tentang masalah pasar modal syariah ya. Ya mungkin teman-teman sudah ada yang pernah sering mendengar tentang pasar modal syariah. Ya hanya mungkin saya review sedikit saja nih, gitu ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas nanti bisa ditanya di sesi pertanyaan. Izin share screen, Pak Juki. Ya, silakan Pak Yunan. Baik. Sudah tampil ya, mudah-mudahan. Ya, sudah Pak. Oke. Bicara tentang pasar modal, ya maka pasar modal itu apa sih, gitu ya? Nah, pasar modal itu adalah tempat bertemunya antara investor ya dengan pihak yang membutuhkan modal. Nah, mereka bertemu di pasar modal, gitu ya. Baik itu pihak yang membutuhkan modal ini adalah berupa perusahaan, gitu, ataupun pihak-pihak tertentu yang kemudian menggalang dana ya untuk melakukan membutuhkan modal untuk melakukan kegiatan usaha mereka, gitu ya. Bisa dalam bentuk kalau sekarang di bursa, gitu ya, maka ada yang dalam bentuknya KIK, ada juga dalam bentuknya perusahaan. Nah, sementara investor ini ada investor yang dalam bentuk perusahaan ataupun juga
investor perorangan atau yang bisa disebut dengan investor retail. Mereka bertemu dalam pasar modal, ya. Nah, terus kemudian kedua-duanya gitu ya di pasar modal ini gitu ya saling menawarkan gitu ya, satu menawarkan modalnya, yang satu menawarkan prospek usahanya. Nah, kemudian di pasar modal ini adalah sebuah pasar yang kemudian secara regulasi sangat well regulated, ya, maksudnya setiap aspek kemudian diatur dengan sebaik-baiknya, ya. Pasar modal Indonesia diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, ya, dan kemudian yang melakukan merunning tentang pasar modal ini ada Bursa Saham, yaitu Bursa Efek Indonesia, gitu ya. Ada juga lembaga clearing dan penjaminan, yaitu KEPEI, nah sekarang namanya IDX Clear, gitu ya. Dan juga ada lembaga penyimpanan, ya, dan penyelesaian, yaitu KSE. Nah, ketiganya ini disebut SRO, Self Regulated Organization, dan mereka kemudian membuat sebuah pasar, ya, namanya Bursa Efek Indonesia, dan kemudian ketika orang berdagang, ya, maka tempatnya di Bursa Efek Indonesia. Dan ketika sudah match, ya, maka dia akan menjadi ranahnya KEPEI untuk penyelesaiannya, ya, clearing dan penjaminan. Dan kemudian setelah terjadi clearing, ya, maka kemudian penyelesaiannya ada di KSE. Jadi ketiga-tiganya menjadi sebuah rangkaian dari Bursa Pasar Modal Indonesia atau Bursa Efek Indonesia, gitu ya. Dan pasar modal sendiri, gitu ya, itu adalah mencakup efek-efek yang ditransaksikan di bursa, gitu ya. Nah, kalau ngomong tentang pasar modal syariah, maka pasar modal syariah ini bukan sebuah entitas luar dari pasar modal, tapi adalah subset dari pasar modal Indonesia, yaitu dia bagian dari pasar modal Indonesia yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi dia bukan di luar dari pasar modal Indonesia, tapi adalah bagian subset, ya, bagian dari pasar modal Indonesia yang kemudian mana yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah itu yang kemudian dijadikan sebagai pasar modal syariah, gitu ya. Dan apa saja yang diatur dalam pasar modal syariah, maka yang diatur adalah pelakunya dan transaksinya, juga infrastrukturnya, dan juga efek-efek yang ditransaksikan di pasar modal syariah tersebut, gitu ya. Nah, secara prinsip, gitu ya, maka dalam pasar modal syariah, gitu ya, maka hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam itu dilarang, gitu. Di antaranya adalah riba. Ya, riba ini adalah suatu nilai tambah yang dijanjikan di awal, gitu ya. Nah, ini menjadi tidak diperbolehkan dan sudah pasti tidak diperbolehkan dalam pasar modal syariah Indonesia ini, gitu ya. Dan kemudian juga adalah goror, yaitu semua transaksi atau semua kejadian yang tidak jelas, gitu ya, tidak memiliki ketidakjelasan, ya, baik ketidakjelasan dalam bentuk delivery barangnya atau ketidakjelasan dalam bentuk waktu penyelesaiannya atau dalam ketidakjelasan dalam bentuk harga, gitu ya. Jadi semua ketidakjelasan ini kemudian akhirnya mengarah kepada sesuatu yang goror. Terus maisir ini apa? Maisir ini adalah suatu transaksi ataupun kegiatan yang kemudian untung-untungan, gitu ya, spekulasi, ya. Lebih banyak kemudian akhirnya biasanya kita ngelihatnya ke kayak permainan judi, gitu ya. Nah, ini kemudian dilarang. Terus yang lainnya adalah masalah kehalalan barang. Nah, halal atau tidak halalnya itu adalah menjadi suatu hal yang sangat penting, gitu ya. Yang ditransaksikan di pasar modal Indonesia, ya, pasar modal syariah adalah barang-barang yang sudah jelas kehalalannya, ya. Jadi barang-barang yang haram secara zatnya ataupun haram secara di luar zatnya, ya, maksudnya dari sisi pengadaan atau di sisi transaksi atau di sisi lainnya itu kemudian tidak dibolehkan, gitu ya. Jadi sudah jelas teman-teman sekalian bahwa sebenarnya sudah ada frameworknya, gitu ya. Kalau misalnya pasar modal syariah itu sudah membatasi diri, gitu ya, mana-mana yang boleh dan mana-mana yang tidak boleh. Dan prinsipnya seperti ini, ya. Jadi tidak boleh riba, tidak boleh goror, tidak boleh maisir, dan juga barang itu juga harus jelas halalnya, gitu ya. Nah, lanjutnya, pasar modal syariah ini, gitu ya, maka seperti pasar modal
yang secara yang reguler, maka dia juga regulated gitu ya. Karena dia subset, maka dia ada dalam aturannya OJK gitu ya. Aturan OJK melingkupi semua kegiatan dan transaksi di pasar modal syariah gitu ya. Dan selain OJK gitu ya, ada juga pihak yang berkompeten dalam masalah syariahnya, yaitu DSN MUI gitu ya. Nah, kedua lembaga ini yang kemudian secara berkesinambungan gitu ya, selalu mengupdate tentang masalah halal dan haram, apa yang boleh dan apa yang tidak, produk apa yang bisa diperdagangkan dan produk apa yang tidak diperdagangkan di pasar modal syariah ini gitu ya. Nah, terakhir gitu ya, fatwa DSN MUI itu ya berbicara tentang masalah fatwa tentang KP, tentang lembaga clearing dan penjaminan gitu ya. Dan sebelumnya sudah ada juga fatwa DSN MUI tentang KSE gitu ya, tentang penyelesaian transaksi gitu ya. Dan juga sebelumnya juga pernah ada juga ya, itu fatwa tahun 2011 tahun 80 yang menjadi dasar transaksi syariah di pasar reguler di Bursa Efek Indonesia. Gitu. Sementara di OJK ini lebih ke regulasinya gitu ya, karena tidak semua, kalau fatwa ini tidak adalah sifatnya tidak bisa mengikat secara hukum positif di Indonesia, maka yang dilakukan OJK adalah kemudian mencakup ya semua aspek yang ada di orang-orang yang pihak-pihak yang kemudian berkecimpung di Bursa Efek di pasar modal Indonesia gitu ya, dan memiliki kekuatan hukum yang jelas gitu ya, dan bisa dibawa ke hukum positif. Nah, itulah yang tadi tentang masalah sekelumit tentang pasar modal syariah. Nah, berbicara tentang pasar modal syariah, maka juga kita berbicara tentang apa sih yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia ini, khususnya di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Nah, efek yang bisa ditransaksikan di pasar modal syariah Indonesia gitu ya adalah barang-barang yang investasi ya, objek-objek investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tentunya gitu ya. Dan ini dapat diperjualbelikan di pasar modal Indonesia, khususnya di Bursa Efek Indonesia. Ya, apa saja gitu ya prinsip-prinsip Islam itu, yaitu secara akad, secara cara pengelolaan, ya, secara kegiatan usaha, aset yang menjadi landasan akadnya, dan cara pengelolaan kegiatan usahanya, dan juga aset-aset terkait dari efek tersebut itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ya, dia tidak ada boleh riba, ya, unsur ribawi, tidak boleh ada unsur gharar, ya, tidak boleh ada unsur-unsur lain-lain yang kemudian membuat efek tersebut menjadi tidak halal, gitu ya, tidak bisa diperdagangkan secara syariah di pasar modal syariah, gitu ya. Nah, saat ini di pasar modal syariah, ya khususnya di Bursa Efek Indonesia, gitu ya, maka efek yang biasanya diperdagangkan jenisnya yang pertama adalah saham. Ya, di Bursa Efek Indonesia saat ini sudah ada 476 efek saham ya yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Per hari ini sudah tambah jadi 480 gitu ya. Nah, ini data per akhir Februari gitu ya. Jadi saham ini apa? Saham ini adalah bukti kepemilikan seseorang terhadap sebuah kepemilikan perusahaan yang diwakilkan melalui lembar saham gitu ya. Jadi otomatis kalau seandainya teman-teman memiliki satu lembar saham dari perusahaan tertentu, maka tidak salah kalau seandainya pemilik saham tersebut adalah salah satu dari pemilik perusahaan gitu ya. Jadi ada bukti kepemilikannya bahwa kita memiliki perusahaan tersebut, yaitu melalui saham tersebut. Nah, selanjutnya adalah reksadana. Nah, reksadana secara langsung tidak tercatat di bursa, gitu ya. Dia tidak diperdagangkan di bursa. Tapi efek-efek yang ada di reksadana, gitu ya, sebagian besar ada di bursa. Makanya saya masukkan di sini sebagai salah satu efek dari pasar modal syariah yang ada di Indonesia, gitu ya. Jumlahnya sekarang ada 292 reksadana gitu ya, dan kemudian ini ada macam-macamnya gitu ya, ada reksadana saham,
ada reksadana campuran, ya, ada juga reksadana yang kemudian kalau khusus dengan reksadana syariah ini ada reksadana yang bisa juga untuk saham-saham yang ada di luar negeri, gitu ya. Ini kekhususan yang ada di reksadana syariah. Nah, kemudian ada juga sukuk, ya. Sukuk adalah bentuk sekuritisasi aset, ya, dari kalau dari sebuah proyek atau sebuah aset yang kemudian nanti diperdagangkan, ya, menjadi kepemilikan bagi orang-orang yang memiliki sukuk tersebut, gitu ya. Nah, kalau sukuk ini sendiri, gitu ya, biasanya mirip seperti obligasi tapi bukan obligasi, karena dia berbeda, gitu ya. Kalau obligasi berbasiskan bunga, tapi kalau sukuk ada berbasiskan dari underlying asetnya. Jadi sukuk harus memiliki underlying aset, ya, selama dia tercatat, maka underlying asetnya harus tetap ada, harus tetap di-maintain, gitu ya. Tapi kalau seandainya obligasi, maka bentuknya adalah surat utang, ya. Nah, sementara menjual belikan utang, yaitu dalam sisi syariah itu tidak diperbolehkan. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ada ETF, gitu ya. ETF adalah seperti reksadana, gitu ya. Dia bentuknya ada pool uang, ya, pool uang yang kemudian nanti dikelola oleh manajer investasi, kemudian dibelikan portofolio tertentu, gitu ya. Dan kemudian, nah, bedanya dengan reksadana tidak diperjualbelikan di bursa, tapi ETF diperjualbelikan di bursa, gitu ya. Nah, setiap ETF ini, gitu ya, maka investor bisa membelinya di bursa, baik melalui pasar sekunder, gitu ya, atau juga bisa membelinya di pasar primer, yaitu bisa langsung melalui dealer primer, gitu ya, dealer partisipan yang kemudian ada tercatat sebagai dealer partisipannya ETF tersebut, gitu ya. Dan ETF ini, gitu ya, termasuk investasi masih sedikit yang ada di bursa Indonesia, gitu ya, khususnya untuk yang ETF syariah baru 3, gitu ya. Dan ketiga-tiganya ini dibandingkan dengan ETF yang ada, yaitu kapitalisasi masih jauh, gitu ya. Tapi ETF yang ada di JI ini, gitu ya, yang berbasiskan JI berdasarkan indeks syariah, itu termasuk ETF yang diminati nomor 3, ya, nomor 3 setelah indeks yang berbasis likuiditas dan indeks berbasis ESG. Jadi ini yang ketiga yang diminati oleh para investor, gitu ya. Nah, sebenarnya ada juga efek-efek lain yang sebenarnya sudah bisa dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, di Pasar Modal Syariah Indonesia, gitu ya. Yaitu EBA Syariah SP dan DIRE Syariah, ya. EBA Syariah SP ini adalah sekuritisasi dari aset KPR, gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya KPR, terus kemudian meminjam ke bank, nah, aset KPR ini kemudian disekuritisasi dan kemudian dicatatkan sebagai EBA, gitu ya. Nah, bedanya EBA syariah dengan EBA yang non syariah, maka EBA syariah tidak bersifat utang, ya, makanya transaksi atau akad yang bisa aset KPR yang bisa ditransaksi, yang bisa disekuritisasi menjadi EBA syariah adalah EBA syariah aset KPR yang tidak bersifat utang. Jadi bukan akadnya akad murabahah, tapi akadnya bisa ijarah ataupun akad-akad lain yang bukan dain, gitu ya. Nah, terus kemudian DIRE syariah. Nah, DIRE syariah ini adalah dana investasi real estate. Nah, dana investasi real estate ini adalah aset real estate dari penerbit yang kemudian disekuritisasi dan kemudian dijual kepada para investor, ya. Ya, mirip seperti EBA sebenarnya, tapi dalam sisi aset agak berbeda, gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana caranya, ya. Tadi sudah kita lihat secara garis besar pasar modal syariah, terus kemudian efeknya apa. Nah, sekarang bagaimana cara investasi di saham syariah di pasar modal Indonesia. Nah, sebenarnya kita, ya,
investor gitu ya bisa melakukan investasi di efek-efek yang sesuai dengan daftar efek syariah ya. Nah, daftar efek syariah ini gitu ya adalah daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK ya sejak tahun 2007 gitu ya. Nah, daftar efek syariah ini teman-teman sekalian, nah ini ada di peraturan OJK di tahun nomor 35 tahun 2017 gitu ya. Loh kok terbitnya tahun 2007 tapi baru tahun 2017. Ternyata ini peraturan yang sebenarnya sudah direvisi untuk yang kedua kali gitu ya. Jadi sebelumnya sudah ada peraturan dan ini peraturan yang kedua direvisi oleh OJK. Nah, terus kemudian dari daftar efek syariah ini gitu ya, maka ada list saham-saham ya, saham-saham yang kemudian masuk dalam kategori syariah gitu ya. Ada dua jenis sebenarnya ya. Saham yang kemudian dimiliki oleh emiten syariah ya, saham yang dimiliki oleh emiten umum gitu ya. Saham emiten syariah gitu ya adalah saham emiten yang saham yang dimiliki oleh emiten syariah yang dicatatkan di bursa gitu ya. Dan emiten syariah ini adalah perusahaan yang secara ADART gitu ya itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah dia punya namanya Dewan Penasihat Syariah, gitu ya, dalam struktur perusahaannya, gitu ya. Nah, terus kemudian otomatis apa yang dia kerjakan, ya secara usaha, gitu ya, secara operasional itu pasti sudah dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah ini. Maka saham yang dimiliki oleh emiten syariah ini ya termasuk dalam kategori saham syariah. Nah, yang kedua, bagaimana yang kedua? Yang kedua adalah emiten umum. Nah, emiten umum di mana? Emiten umum adalah ya emiten yang tadi gitu ya, bukan emiten syariah, ya yang secara ADRT tidak punya dewan pengawas syariah dalam struktur organisasinya. Nah, tapi gitu ya, OJK kemudian membuat aturan bahwa saham-saham ini bisa dikategorikan sebagai saham-saham syariah gitu ya. Kalau seandainya secara ya jenis usaha dia tidak bertentangan dengan syariah. Jenis usaha apa yang kemudian dianggap melanggar ya, yaitu misalnya terkait masalah perjudian, terus jasa keuangan ribawi gitu ya, terus kemudian jual beli risiko seperti perusahaan asuransi konvensional gitu ya. Terus kemudian juga memproduksi atau memperdagangkan barang-barang yang haram gitu secara syariah gitu ya. Nah, kalau seandainya secara jenis usaha sudah oke gitu ya, maka kemudian dilihat lagi nih rasio keuangannya. Jadi filternya ada dua, filter dari jenis usaha sama filter dari rasio keuangan. Nah, saat ini rasio keuangan yang ditetapkan oleh OJK adalah ya tentunya ini setelah berkonsultasi dengan DSN MUI juga gitu ya, maka rasio hutang berbasis bunga terhadap total aset dari perusahaan adalah 45% gitu ya. Dan kemudian rasio pendapatan non halal ya itu 10%. Nah, loh kok masih ada yang boleh non halal masuk, kok boleh ada yang berbunga masuk. Nah, ini adalah ranahnya OJK dan DSN MUI. Tapi bisik-bisik ya, secara bisik-bisik ya dengan mereka. Kenapa sih masih ada? Ya karena kita sebenarnya tujuan pertamanya ketika melakukan ini adalah satu, yaitu membuat ceruk pasar dulu, ceruk pasar syariah. Ceruk pasar modal syariah dulu biar ada dan biar eksis ekosistemnya. Nah, nanti kemudian baru dipantau, selalu dipantau. Kalau misalnya teman-teman baca fatwa DSN MUI tentang saham-saham syariah ini, maka ada ketentuan dari DSN MUI itu yang kemudian meminta otoritas untuk kemudian mengevaluasi, ya selalu melihat rasio ini apakah sudah bisa lebih disempurnakan atau lebih diperkecil lagi, gitu ya. Rasio berbasis utang berbasis bunganya sampai kemudian kepada kondisi ideal, ya. Artinya jangan sampai ya pasar modal syariah ini layu sebelum berkembang. Jadi sebelum karena niatnya bagus, tapi kemudian kondisi yang ada di lapangan belum memungkinkan, akhirnya tidak bisa berkembang. Ya, jadi yang diutamakan bagaimana berkembang dahulu, kemudian baru disusutkan dan kemudian disesuaikan
agar benar-benar sesuai dengan syariah. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ya ada kebijakan gitu, kita berharap seperti itu. Nah, DES ini gitu ya teman-teman sekalian, bahwa setiap 6 bulan gitu ya, maka DES ini selalu direview gitu ya. Dan dalam kondisi normal gitu ya, itu DES ini keluar di akhir bulan Mei dan di akhir di bulan Desember. Dan tapi pada kondisi sekarang, kondisi pandemi, maka ada relaksasi dari OJK ya untuk tahun ini gitu ya. Maka yang tadinya bulan Mei digeser ke bulan Juni gitu ya. Sementara yang November tidak berubah. Baik. Lanjut. Nah, efek syariah tadi, apa saham-saham syariah ya tadi gitu ya. Nah, kemudian oleh Bursa Efek Indonesia gitu ya, bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal gitu ya, mitra-mitranya Bursa Indonesia, maka dibuatkan indeks syariah gitu ya. Dibuatkan indeks syariah gitu ya, dan daftar efek syariah menjadi source gitu ya. Bursa Efek Indonesia meng-create indeks syariah. Ada 4 indeks syariah yang ada sekarang di Bursa Efek Indonesia, yaitu indeks saham syariah Indonesia yang disebut ISI, terus kemudian Jakarta Islamic Index atau JI gitu ya, dan juga Jakarta Islamic Index 70, dan yang terakhir yang paling muda itu indeks MES BUMN 17 gitu ya. Apa saja sih mereka? Nah, kita lihat ya. Nah, untuk indeks saham syariah gitu ya. Ini adalah indeks komposit ya. Kalau misalnya di yang konvensional itu ada secara keseluruhan ya, Bursa Efek Indonesia punya IHSG, maka ini kita yang syariah itu punya ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia ya. Nah, ini sebenarnya benar-benar mengikuti IHSG ya. Ketika IHSG tidak memasukkan saham-saham yang tercatat di papan akselerasi, maka ISSI pun sama. Dia tidak memasukkan saham-saham yang ada di papan akselerasi gitu ya. Nah, saringannya kalau teman-teman lihat itu mirip banget dengan apa yang dilakukan oleh OJK gitu ya. Jadi benar-benar apa yang keluar dari DES ya, terus kemudian dilihat saham-saham mana efek-efek yang tersebut ada efek saham, dan itu tercatat di papan utama, maka otomatis dia akan masuk ke dalam isi ya. Jadi kalau teman-teman lihat bahwa dia tidak melakukan kegiatan usaha yang dilarang, terus kemudian juga total aset total rasio utang terhadap total aset itu 45%, terus kemudian rasio pendapatan yang non halal juga 10%. Itu benar-benar sama dengan kriteria DES yang ada di OJK gitu ya. Cuman kalau di DES itu ada juga efek-efek selain saham dan juga efek-efek yang tidak tercatat di bursa, maka ini yang hanya tercatat di bursa, untuk khususnya di papan utama, di papan pengembangan dan papan utama gitu ya, di luar dari papan akselerasi. Nah, itu indeks syariah. Terus kemudian yang kedua indeks JI. Nah, sebenarnya indeks JI ini lebih awal munculnya dibandingkan ISSI gitu ya. Ini muncul tahun 2000 gitu ya. Dan isinya adalah 30 saham paling liquid yang saham syariah yang paling liquid. Nah, caranya bagaimana? Ya caranya itu ya lihat dari saham DES, dan terus kemudian dipilihlah 60 saham yang dengan kapitalisasi terbesar, dan kemudian dikerucutkan lagi menjadi 30 saham paling liquid. Oh iya teman-teman, untuk sekarang gitu ya, bahwa saham-saham indeks syariah ini juga sudah menerapkan free float ya. Free float juga akan dimasukkan menjadi satu kriteria untuk masuk ke dalam indeks syariah ini gitu ya. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah JI 70. Nah, JI 70 ini sebenarnya dibuat karena adanya permintaan yang ingin adanya indeks syariah yang memiliki universe lebih banyak daripada JI, tapi punya kualifikasi yang tidak jauh berbeda dengan JI gitu ya. Nah, kemudian dibuatlah namanya JI 70 ya. Dari DES kemudian disaring jadi 150 saham kapitalisasi terbesar, dan kemudian dibuatlah ya JI 70 ini gitu ya. Terus selanjutnya adalah indeks MES BUMN 17. Nah, ini belum ada setahun umurnya. Dulu dibuat di tahun 2021 tanggal 17 Ramadan gitu. Nah, ini baru malah hari ke-11 ya. Hari ke-11 Ramadan, berarti 6 hari lagi baru ulang tahun
gitu. Ulang tahun Hijriah, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, bahwa IDX ini MES BUMN 17 ini berisi saham-saham BUMN yang masuk dalam kategori saham syariah, dan kemudian juga afiliasi dari perusahaan-perusahaan BUMN. Jadi tidak hanya BUMN ansih, tapi juga afiliasi yang lainnya yang masuk ke dalam indeks MES BUMN 17 ini, gitu ya. Jadi 17 perusahaan yang BUMN dan afiliasinya yang paling liquid dan berfundamental dan kinerja yang baik. Kinerja yang baik ini apa? Kinerja adalah maksudnya kalau dari sisi laporan keuangan, kepatuhannya dia terhadap peraturan, terus kemudian tidak memiliki catatan-catatan, nah itu masuk ke dalam indeks BUMN 17 ini, gitu ya. Nah, indeks-indeks ini kenapa sih dibuat? Nah, indeks-indeks ini dibuat dalam rangka ya misalnya ada MI, ada manajer investasi yang butuh benchmarking atau acuan untuk menerbitkan portofolio. Ya, mereka bisa menerbitkan reksadana berdasarkan indeks-indeks ini, gitu ya. Dan kemudian juga kayak ETF tadi yang sempat disebutkan, ya, ada ETF yang mengacu kepada JII 30, gitu ya. Itu kemudian artinya dia akan mengikuti apa yang ada dalam indeks. Ketika saham-saham tersebut keluar dari indeks, maka dia akan dikeluarkan dari portofolio ETF tersebut atau reksadana tersebut. Tapi ada saham baru masuk, maka itu juga akan masuk ke dalam portofolio ETF ataupun reksadana yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan manajer investasi tadi, gitu ya. Lanjut. Nah, terus kemudian itu kan indeks. Nah, sekarang kalau misalnya saham, ya gimana sih caranya kalau seandainya kita mau transaksi saham nih? Nah, mungkin nanti Mbak Asri lebih jago nih, ya karena beliau adalah pelaku langsung, gitu ya. Nah, kalau kami hanya sebagai regulatornya saja, gitu ya. Nah, mekanismenya kayak gimana? Gitu, mekanismenya, gitu ya. Yang pertama, dalam pasar modal syariah yang membedakan dengan pasar modal yang konvensional itu ada fatwanya, fatwa nomor 80 yang tentang prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler di bursa efek, gitu ya. Nah, ini dibuat di tahun 2011, ya. Jadi fatwa ini menjadi fatwa yang kemudian menjadi tonggak milestone, gitu ya, bahwa transaksi di bursa efek Indonesia itu sesuai dengan syariah loh, gitu. Jadi bukan judi atau bukan nggak tepat kalau dibilang adalah main saham, karena ini adalah investasi, gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa akad, ya, yang penting kan akad nih. Kalau misalnya suatu transaksi dilihat dulu nih akadnya apa, gitu ya. Karena akad menentukan halal atau tidak halalnya sebuah transaksi. Ya, nanti bisa tanya ke Ustaz Tasbih. Akad ini, gitu ya, akadnya dalam transaksi pasar reguler bursa Indonesia ini adalah akad bai al musawamah, gitu ya. Artinya tawar menawar, jual beli tawar menawar, gitu ya. Jadi prinsipnya kan al halal bai haram riba, gitu ya, bahwa transaksi jual beli itu halal, yang haram adalah riba. Nah, jual beli dalam saham itu adalah halal karena akadnya jual beli, gitu. Yang kedua, objeknya dalam fatwa ini menjelaskan bahwa objeknya yang harus dijual belikan, gitu ya, kan tadi udah belinya transaksi jual beli nih, gitu ya. Terus kemudian ada objeknya apa nih? Objeknya adalah efek-efek yang masuk dalam daftar DES, ya, daftar DES. Ya, berarti yang semua diisi tadi itu, ya, itu masuk ke dalam yang diperbolehkan dalam transaksi saham syariah, gitu. Terus kemudian setelah objek, ya, maka kemudian kalau misalnya seorang transaksi, ya, maka ada ijab kabul kan, ada ijab, ada kabul, gitu. Ada serah, ada terima, gitu. Nah, serah terimanya ini kayak gimana? Nah, serah terimanya menurut fatwa ini adalah qabdul hukmi, ya. Secara hukum ketika sudah match, gitu ya, dalam transaksi dalam mesin perdagangannya bursa, ya, dalam aplikasi SOTS-nya, gitu misalnya, itu sudah match, maka itu sudah terjadi deal dan tidak bisa dibatalkan secara hukum, gitu ya.
punya kekuatan hukum, maka itu sudah disebut sebagai sebuah qabdul hukmi, kepemilikan secara hukum. Walaupun ya secara barang itu baru bisa diterima di T+2. Secara uang itu baru bisa diterima di T+2. Tapi secara kesahan sebuah transaksi itu sudah sah. Makanya disebut adalah dalam fatwa ini disebut adalah qabdul hukmi. Gitu. Nah, terus yang kemudian yang terakhir dalam fatwa ini juga menjelaskan bahwa nggak semua transaksi itu boleh. Gitu. Ada larang-larang batasan-batasannya. Yang dibatasi yang boleh apa? Yang boleh jelas. Nah, yang boleh adalah transaksi yang wajar dan kemudian transparan, gitu ya. Tapi transaksi yang gimana nggak boleh? Ya itu transaksi kayak misalnya transaksi short selling, gitu, yang barangnya nggak punya tapi kemudian dia jual, gitu ya. Atau kegiatan-kegiatan yang marking the close, ya, berusaha menaikkan harga di akhir, gitu. Nah itu banyak, ada 14 larangan dalam fatwa ini yang kemudian tidak dibolehkan dalam transaksi saham, gitu ya. Jadi banyak, gitu ya. Nah yang boleh pun banyak, ya. Tapi yang nggak boleh pun ada, cuman 14 doang yang nggak boleh, selebihnya boleh, gitu ya. Nah lanjut, ya. Kalau mau transaksi gimana jadinya? Yang pertama, saya itu seorang investor harus punya rekening efek syariah, ya. Nah, ini gimana caranya punya rekening efek syariah? Ya, itu yang nanti rekening efek ini kemudian nggak mungkin, ya sama aja kalau kayak kita ke bank, kita mau nabung, pasti yang pertama kali kita buka rekening dulu dong, gitu. Nah, buka rekening di mana? Ya nanti di anggota bursa. Nah, kalau rekening efek syariah di mana? Ya udah, namanya rekening harus buka di anggota bursa efek yang memiliki sertifikasi syariah online trading system atau AB/SOTS, gitu ya. Nah, yang kedua yaitu nanti setelah ada rekening syariah dan AB/SOTS juga akan membukakan namanya rekening dana nasabah, ya. Nah, ini bisa dikerjakan di AB, ya, untuk pasar modal syariah nih, yaitu AB yang sudah punya syariah online trading system atau SOTS, gitu ya. Nah, kalau misalnya saya bisa nggak buka rekening di AB yang nggak punya SOTS? Bisa, tapi bukannya bukan rekening efek syariah, rekening yang biasa, yang reguler. Nah, kalau rekening reguler gimana ya? Nanti ini kita lihat nih, bahwa nanti kalau misalnya teman-teman punya rekening SOTS, Mohon maaf, Pak. Ya. Pak Yunan, waktunya sudah habis. Ya. Ya, aduh. 5 menit lagi. 5 menit Oke, 5 menit lagi. Ya, saya skip aja nih ya, gitu. Jadi nggak bolehnya ini siap. nih, nggak bolehnya transaksi transaksi berbasis tunai, terus hanya saham syariah yang dibolehkan. Jadi di SOTS itu nanti dijelaskan oleh Mbak Astrid deh, lebih canggih gitu ya. Nah, terus kemudian, nah ini nama daftar SOTS-nya, gitu ya. Terus kemudian, nah ada satu hal yang agak menarik di pasar modal syariah, yaitu kita ya bisa meraih cuan sembari beramal. Ya, ada namanya filantropi. Nah, filantropinya apa aja gitu. Nah, filantropinya ini ya, ada wakaf saham, ada zakat saham, ada infak sedekah saham, dan ada kas wakaf linked suk, ya. Sebenarnya sukuk. Sebenarnya ada lagi wakaf sukuk gitu ya. Sukuk wakaf, tapi sukuk wakaf belum ada di Indonesia saat ini. Yang ada baru ini gitu ya. Dan kemudian mekanismenya gimana? Mekanismenya gampang. Ya, dari investor tinggal menghubungi AB/SOTS, bilang mereka mau melakukan menzakatkan atau mensedekahkan sahamnya, terus kemudian nanti AB/SOTS akan melakukan proses secara pemindahan sahamnya. Nah, dari saham investor ke saham dari rekening investor ke rekeningnya lembaga amil zakat yang terdaftar yang kerjasama dengan AB/SOTS. Nah, nanti lembaga amil atau lembaga amil zakat ini yang kemudian mengelola dana atau saham yang dizakatkan atau disedekahkan. Nah, ini bisa dikelola oleh lembaga amil zakat atau langsung dicairkan dan untuk diberikan kepada para mustahik. Kira-kira begitu. Baik, itu aja Pak. Nah, pas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saya pribadi dan teman-teman sekalian. Kalau ada yang salah, saya mohon dibukakan pintu maaf sebesarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yunan atas pemaparan materinya nih. Tadi lumayan nih, tadi cukup banyak dan emang kebetulan padat-padat semua ya Pak ya tadi materinya ya Pak ya. Ya kan, alhamdulillah sampai ada yang harus di skip juga. Kemudian kita lanjut nih ke pemaparan materi kedua dari Ustadz Hasbi. Ada Ustadz Hasbi.
Ya, halo, Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Ustaz, kalau mau saya coba screen dulu atau langsung aja bagaimana? Mau coba share screen dulu boleh? Oh iya, Ya. ini lagi azan. Oke. Berapa menit nanti Mas Marzuki? Sekitar 25 menit, Mas. Ustaz. Saya jam 4 ini ya, ada event lain, jadi saya jam 4 nanti izin. Oke, siap. Insya Allah terjangkau juga. Mudah-mudahan ya. Oke. Baik. Pada Ustaz Tasbih, saya persilakan. Monggo Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Yunan, yang saya hormati Ibu Astri ya, dan rekan-rekan sekalian dari PT Henan, dan juga dari teman-teman sekalian yang saya hormati yang hadir pada acara ini. Sebetulnya ini sudah pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya dengan PT Henan tentang bagaimana zakat saham. Saya kira hari ini kita ngaji saja, kita perdalam lagi. Ya, ini mohon maaf apabila suaranya double ya, karena di sebelah ada masjid sedang azan. Baik, PowerPoint yang saya sampaikan ini adalah tentang zakat saham perusahaan nanti dari sisi fikih ya, terutama, dan yang terakhir barangkali dari sisi praktek bagaimana di Basnas cara menunaikan zakatnya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan mudah gitu ya. Karena kadang mungkin penyampaiannya agak susah gitu ya, sehingga selalu ada kurang paham. Baik, yang pertama adalah zakat perusahaan. Jadi zakat saham ini bermula dari zakat perusahaan dulu. Nah, dari mana dasar hukumnya? Nah, kita lihat dari Undang-Undang Zakat ya, nomor 23 tahun 2011. Di sana disebutkan ada jenis zakat badan usaha dan juga zakat perorangan individu. Nah, perusahaan ini adalah masuk ke dalam jenis zakat badan usaha. Artinya zakat yang dibayarkan oleh badan usaha, bukan individu. Nah, seperti itu ya, badan usaha. Sehingga perusahaan ini secara ketentuan zakatnya sudah masuk di dalam kewajiban zakat sesuai dengan peraturan atau ketentuan pemerintah atau ulil amri ya, ulil amri. Nah, bagaimana tentang zakat perusahaan? Zakat perusahaan ini kalau kita lihat dari sisi fikihnya, jumhur ulama, artinya ulama bersepakat, tidak ada yang berbeda tentang kewajiban zakat perusahaan. Namun zakat perusahaan ini ada dua jenis model zakat yang dibayarkan. Yang pertama adalah model syakhsiyah i'tibariyah. I'tibariyah adalah perusahaan ini diibaratkan seperti orang. Syakhsiyah itu orang, i'tibariyah itu diibaratkan. Nah, maka zakatnya itu dibayarkan oleh perusahaan atas nama seorang. Ya, ini bisa diterapkan kepada perusahaan swasta untuk cash Indonesia. Karena apa? Karena di Indonesia ini tidak ada regulasi yang mendasari perusahaan selain perusahaan syariah ya, selain perusahaan syariah untuk membayarkan zakatnya atau dikurangi untuk dibayarkan zakatnya. Jadi hanya bisa diterapkan di perusahaan swasta dan perusahaan publik syariah saja, seperti BSI. BSI itu kan BUMN tetapi publik ya. Tetapi itu karena syariah, maka ada PSAK-nya atau penyataan standar akuntan syariah, dan di sana sudah ada kewajiban zakatnya, sehingga perusahaan bisa untuk membayarkan zakat atas nama perusahaan. Tapi kalau perusahaan publik lainnya itu tidak mungkin. Nah, kalau swasta bagaimana? Mungkin saja, tergantung dari pemilik sahamnya, pemilik modal maksudnya ya, atau shareholder yang ownernya lah ya, ownernya. Jadi seperti itu. Yang kedua ada metode al-musahimun, atau perusahaan itu tidak diwajibkan zakat atas nama seseorang, tetapi zakatnya itu diserahkan kepada para pemilik sahamnya, para si empunyanya ya, si empunyanya masing-masing orangnya itu. Ya, bisa bentuknya itu ownernya, owner 10 ya, yang bayar 10 orang itu.
masing-masing bayarnya. Karena kewajiban seseorang itu adalah, karena zakat itu adalah merupakan kewajiban perorangan, sehingga tetap diserahkan kepada perorangan yang memilikinya. Kalau dia PT, seperti yang disampaikan Pak Yunan ya, saham, ya maka itulah diserahkan kepada para pemilik sahamnya, al-musahimun, shareholder-nya. Artinya saham itu menandakan sebuah bukti kepemilikan kita terhadap perusahaan tersebut. Ya, satu saham memang sangat-sangat kecil, tapi itu adalah bukti kepemilikan. Gitu ya. Jadi, model seperti ini bisa diterapkan di seluruh jenis perusahaan. Saya singkat saja di sini. Kalau kita sebentar. Kalau kita lihat dari fikihnya, bagaimana tahapan-tahapan dalam menghitung zakat perusahaan? Kira-kira ada 6 ya, kalau kita ingin menghitung perusahaan, dan itu sudah kita tuliskan dalam buku fikih zakat perusahaan. Yang pertama adalah kita menentukan haul perusahaan terlebih dahulu. Jadi haulnya itu adalah, katakanlah kalau di perusahaan itu bisa kita ambil di tutup buku akhir tahun lah, itu haulnya. Kemudian adalah menentukan aktiva lancar. Aktiva lancarnya adalah untuk menentukan mana harta yang wajib zakat, mana harta yang tidak wajib untuk dizakati. Nah, dalam buku itu detail dijelaskan masing-masing jenis hartanya. Nah, setelah kita menentukan harta zakat dan harta non-zakat, berikutnya adalah kita menentukan liabilitas jangka pendek atau beban perusahaan yang harus dibayar di tahun tersebut. Nah, ini clear ya, setelah ketemu liabilitas perusahaannya, maka berikutnya adalah kita menentukan wi'a'uz zakah atau objek zakatnya, yaitu harta zakat yang di nomor 2 tadi yang sudah teridentifikasi dikurangi dengan jumlah beban perusahaannya. Nah, hasilnya apakah wi'a'uz zakat tersebut melebihi nisab atau kurang dari nisab? Kalau melebihi nisab, maka itu wajib zakat. Maka nanti tinggal berapa kadar zakatnya. Kadar zakatnya adalah 2,5%. Nisabnya itu adalah sebesar senilai 85 gram emas. Jadi kalau harta zakat dikurangi beban perusahaan minus, seperti Garuda, itu sebenarnya nggak wajib zakat. Nggak ada zakatnya Garuda itu. Karena memang minus ya, hitungan kita minus. Banyak perusahaan-perusahaan, AirAsia juga termasuk minus. Nah, setelah ketemu besaran zakatnya, silakan ada 2 metode tadi. Apakah zakatnya itu dibayarkan oleh perusahaan, maka dinamakan dengan syah-syah tibariyah, perusahaan diibaratkan sebagai seorang, atau besaran zakat itu dibagi rata kepada ownernya atau shareholdernya. Nah, maka ini yang menjadi isu. Nah, letak di mana zakat sahamnya? Maka disinilah letak zakat saham itu. Nah, saya kira kalau ini saya skip saja. Zakat perusahaan syah-syah tibariyah dalilnya ada ya. Ada yang mengatakan perusahaan itu harus dibayarkan oleh satu perusahaannya itu secara langsung. Nah, seperti pendapatnya Syauqi Ismail Syahatah, ini profesor di Al-Azhar. Saya sengaja mengutip bahasa Arabnya ya, supaya ada sedikit ngaji-ngajinya lah ya, ini bulan Ramadan soalnya. Jadi dalilnya ada yang mengatakan bahwa perusahaan itu zakatnya harus dibayar oleh perusahaan secara manajemen. Nah, tetapi kan tidak semua negara membackup dengan regulasi yang ada. Saudi Arabia antaranya iya, yang membackup bahwa perusahaan itu juga tarik zakatnya. Indonesia enggak semua, Indonesia hanya perusahaan-perusahaan yang ada label syariahnya. Nah, tetapi yang perusahaan non label syariah itu tidak boleh, kalau tiba-tiba dibayarkan zakatnya terus di audit, ya kena penjara itu direksinya. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang bukan non syariah tapi yang tidak ada label syariahnya. Mungkin DES mungkin, tapi karena perusahaannya tidak ada label syariahnya, maka tidak diwajibkan dalam PSAK-nya. Bukan tidak diwajibkan, tidak diatur tentang pengurang zakatnya, tentang pengambilan zakatnya. Sehingga ketika diaudit penggunaan PSAK yang ada, loh, kenapa ini kok ada pengurang zakatnya? Berarti ini kan termasuk penggelapan gitu kan, hilang sekian miliar misalnya gitu ya. Nah, itu nggak mungkin. Ya, itu Indonesia. Tapi Saudi Arabia, yes. Malaysia juga belum. Nah, ini yang berikutnya adalah pendapat al-musahimun. Tidak, perusahaan itu tidak dibayarkan oleh ownernya, itu dibayarkan oleh para pemilik sahamnya atau al-musahimun, karena zakat itu harus ada kepalanya, harus ada orangnya, gitu. Tamliknya, milkutamnya, pemilik sempurnanya siapa ini? Nah, maka dikembali kepada para pemilik saham. Ya, ini sekedar perbedaan pendapat terkait dengan siapa yang harus membayar zakat perusahaan tersebut. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke
menghitung zakat saham perusahaan. Ini bahasa Arab beberapa hal. Nah, saya tadi sudah mendapatkan banyak asupan gizi lah ya dari Pak Yunan tentang apa itu saham. Saya kira tidak perlu dibahas lagi. Tapi saya mengambil dari Qararul Al-Mujamma' Al-Fiqhi At-Tabi' li Munazzamati Al-Mu'tamar Islami. Kita mengikut pada ketetapan ijma' ya fikih ya di Muktamar Islam terkait dengan zakat, kewajiban zakat saham. Pertama, zakat saham itu wajib ya kepada para pemiliknya, ala ashabiha, kepada pemiliknya. Wa tukhrajuha idaratus syarikah niyabatan anhum, dan dikeluarkan oleh manajemen perusahaan untuk menggantikan kewajiban si pemilik sahamnya. Ya. Idza nassa fi nizamiha al-asasi ala dzalika. Tapi ada catatan di sini. Ketika memang di sebuah negara itu, di sistem kenegaraan itu ada yang mengatur bahwa perusahaan itu bisa membayarkan zakatnya atas nama manajemen perusahaan. Au sadara bihi qarar minal jam'iyah al-umumiyah, atau dikeluarkan oleh ya standar yang ada secara umum. Au kana qanun daulah yuzam syarikat bi ikhraj zakat, ataupun seperti Saudi Arabia kan, ataupun keharusan dari undang-undang negara yang mewajibkan perusahaan untuk mengeluarkan zakatnya atas nama perusahaan. Al khasalat tafwidun min sahabil ashab yaqdir idratu syarikat. Atau mungkin ada mekanisme lain yang menggantikan membayarkan zakat saham-saham itu atas nama menggantikan atau atas nama mewakili, ya maksudnya tafwid itu mewakili dari para pemilik saham. Nah ini ya, jadi pertama adalah seandainya perusahaan itu sudah membayar zakatnya, perusahaan-perusahaan yang PT ya, maka untuk para pemilik saham yang memiliki saham, bukan saham jual beli ya, saham investasi, saham yang ditanam bertahun-tahun di situ, bukan saham yang jual beli sekian bulan jual beli, itu lain, nanti kita bahas lain. Maka para pemilik saham di situ bebas zakatnya ketika perusahaan itu sudah membayarkan zakatnya, tentunya sebelum pembagian dividen. Ya, jangan dibagi dulu dividennya, enggak, tapi sebelum dibagi dividen bayar dulu zakatnya semua, bersihkan, baru dibagikan dividen. Itu sudah tidak terkena zakat lagi pemilik sahamnya. Tapi masalahnya di kita tuh kan, tadi saya sampaikan, tidak ada nasun fi nizamil asasi, tidak ada undang-undang, regulasi yang mendasari itu. Kecuali tadi perusahaan yang berlabel syariah, karena ada di PSAK-nya. Oke, sekarang gimana? Idza lam tuzaki al-syarika amwaliha li ayyi sababin asbab, jika perusahaan itu tidak menzakati zakat perusahaannya oleh karena beberapa sebab dan sebab yang ada, fal wajibu ala al-musahimina zakatul ashamihim, maka kewajiban zakat perusahaan itu dijatuhkan kepada para pemilik saham. Ya, para pemilik saham itu, kenapa? Karena saham yang dimiliki itu belum dizakati ini. Di sebuah saham itu kan ada aset tetap, ada aset lancar, ada liabilitas campur aduk kan. Dalam satu saham itu ada itu. Satu saham yang kita miliki itu di situ ada aset tetap perusahaan, ada liabilitas perusahaan, ada aset lancar perusahaan, semuanya dari satu saham itu. Maka karena belum dizakati, maka harus dikembalikan kepada pemilik sahamnya, maksudnya ownernya. Nah, kalau PT kan berarti ownernya para pemilik saham, karena PT kan dibuka sahamnya, 7 miliar saham misalnya gitu kan, Unilever misalnya, sekian miliar saham, macam-macam perusahaan, Indofood dan sebagainya. Nah itu kan dibuka semua. Artinya pemilik sahamnya mereka. Nah maka karena perusahaan di Indonesia ini belum bayar zakat, ya perusahaan-perusahaan non label syariah, maka zakatnya ini diserahkan kepada para pemilik saham, termasuk saham-saham DES tadi yang disebutkan oleh Pak Yunan. Nah ini dia maksudnya. Faida istata'a al-musahim ay yu'rafu min hisabati syari'ah ma yakhassu ashabahu zakat law zadat syari'ah amwalha ala nahwi al-musyari' zakat ismuhu ala hadzal akibat. Nah, kalau pemilik saham itu bisa menghitung
dari yang 6 step tadi di awal ya, sudah tahu semua mana harta zakatnya, mana harta non zakatnya, sehingga tahu berapa zakat perusahaan di akhirnya itu. Kemudian di situ dibagikan jumlah sahamnya semuanya berapaan dapatnya. Katakanlah satu sahamnya 5 perak, 10 perak, 100 perak. Maka pemilik saham itu tinggal mengikuti dikali itu aja. Dikali hitungan yang tadi. Kenapa? Karena di situ sudah dihitung bersih. Dikeluarkan aset tetapnya, dikeluarkan harta-harta yang tidak dianggap sebagai harta zakat, dikeluarkan beban perusahaan, bersih. Jadi harta itu bersih, betul-betul bersih. Baru dihitung zakatnya, dan zakat ini dibagikan dengan semua jumlah saham kalau PT ya. Maka ketahuan. Mohon maaf Ustadz. Ya. Waktunya 5 menit lagi. Oh gitu ya. Ya, Masya Allah. Baik, jadi ketahuan ya berapa zakatnya. Sehingga inilah yang harus dizakat. Nah, Indonesia itu sudah menghitung ini. Basnas sudah menghitung ini. Sudah ketahuan berapa zakat per lembar sahamnya. Tinggal ngikutin aja, artinya sudah ada. Nah, kalau investasi, saham-saham investasi tinggal dikalikan dengan jumlah itu. Namanya rasio zakat saham. Tapi ada yang kuning ini. Idza lam yastati al-musahim ma'rifatun dzalik fa inna kana sahim fi dzalika bi qasdi istifada min al-fi'asyawami wa laysa bi tijarah. Nah, kalau seandainya perusahaan itu atau pemilik saham itu tidak tahu tentang hal itu tadi, nggak ada yang ngitungin gitu ya, berapa saya harus bayar zakat sahamnya. Maka yang dizakati itu hanya keuntungan saja untuk saham investasi. Tapi kalau untuk saham jual beli ya, buy wasyiro, dibeli dijual lagi, beli jual lagi, itu zakatnya nanti kena zakat urudut tijarah, zakat barang dagangan, yaitu qimatus saham, nilai sahamnya dikali dengan 2,5% ya. Jadi itu dari fatwa Qaror Al-Mujam Al-Fiqhi. Ini selesai nih. Ya, ini Kuwait seperti itu, Kuwait juga sama ya. Saya kira langsung saja. Maka bagaimana cara zakat saham di Indonesia? Apa itu zakat saham perusahaan? Saya kira ini sudah pada tahu semua. Saham itu adalah bla 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 ya. Kewajiban perusahaan zakat saham berasal dari kewajiban zakat perusahaan selama setahun berdasarkan jumlah yang dan besaran nilai saham perusahaan tersebut yang dibayarkan oleh para pemilik saham. Ya. Cara menghitungnya zakat saham adalah jumlah lembar saham yang dimiliki selama 1 tahun dikali dengan rasio per lembar zakat saham. Karena tadi udah kita hitung. Ini artinya kita asumsikan si al-musahim pemilik saham sudah tahu berapa kewajiban zakat per lembar saham. Kalau tidak ada ini maka hanya keuntungannya saja untuk saham investasi. Tapi kalau saham yang jual beli maka itu dibayarkan plus jumlah sahamnya, plus modalnya itu. Modal plus dividen selama setahun berapa. Kalau lebih dari nisab senilai 80 gram emas, maka itu silakan dibayar zakatnya 2,5%. Ya, hasil zakat saham. Nah, zakatnya ada di sini, nanti saya tunjukkan ya. Sekilas saja, silakan nanti ini linknya hasil zakat saham ini ya di Puskas Basnas, lengkap semua sahamnya ada di sana ya. Nah, setelah itu tinggal dibayarkan bisa ke Basnas atau melalui aplikasi HPX Syariah PTN Putih Rai Sekuritas. Saya kira itu mungkin Mas Marzuki, nanti kalau ada yang tanya jawab silakan, bisa kita elaborasi ya. Sebenarnya saya materi ini aja custom, kalau cepat ya bisa cepat, karena jam 4 saya harus mengisi di PUP ya. Jadi saya kira itu, makasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustadz atas pemaparannya mengenai mengenai tadi penjelasan mengenai perhitungan zakatnya ya. Terus juga tadi kan sudah dijelaskan bagaimana teknis jual beli di pasar modal syariah juga sama Pak Yunan, juga sama Ustadz Hasbi. Nah, sekarang dari sekuritasnya nih, dari PTN Putih Sekuritas ada Bu Astri. Mana Bu Astri? Ya. Sudah bisa share screen?
Siap. Oke, kepada Bu Astri, waktu dapat kami persilakan. Ya, monggo Bu. Sudah terlihat Mas Marzuki? Ya, sudah Bu. Baik, untuk mempersingkat waktu, dikarenakan pertanyaan yang masuk, banyak yang bertanya dengan Pak Ustadz Hasbi, Pak. Gitu, baik. Yang saya hormati Ustadz Hasbi, yang saya hormati Bapak Yunan Akbar, saya langsung saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir bergabung di webinar berkah seri spesial Ramadan kami di sore hari ini. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang produk dan program HPX Syariah kami. Nah, di sini visi dan misi kami adalah mengembangkan produk dan program yang inovatif di pasar modal syariah dan juga dapat memberikan manfaat bagi sesama. Nah, ini adalah perjalanan HPX Syariah kami. Diawali dari bulan Juni 2016 kami meluncurkan sistem online trading syariah yang bersertifikasi DSN MUI dan tentunya kami juga diawasi oleh OJK. Dan kemudian di November 2016 kami meluncurkan program berkah 20% bersama Basnas RI. Tahun 2017 kami juga meluncurkan program Sazadah yaitu sodako, zakat, dan sedekah dari nasabah, dan kemudian dengan Basnas RI juga. Kemudian di tahun 2019, Oktober 2019, dengan bukti komitmen kami untuk berinovasi terus di pasar modal syariah, kami meluncurkan digital donasi, launching digital donasi, di mana melakukan sedekah, zakat, saham, bisa dengan menggunakan aplikasi syariah kami seperti itu. Dan di April 2021 kami hasil kerja keras kami, inovatif kami diapresiasi oleh Bursa Efek Indonesia dan OJK dengan memberikan penghargaan sebagai perusahaan sekuritas pertama pengembang zakat saham. Jadi ini adalah pencapaian kami bersama Basnas yang memang kami adalah pelopor untuk zakat saham di Indonesia seperti itu. Nah, ini adalah pencapaiannya. Kemudian langsung saya akan informasikan untuk produk dan program HPX Syariah yaitu yang berkah 20%. Berkah 20% ini adalah berinvestasi, kepanjangan dari berinvestasi sambil sedekah, di mana 20% dari net fee transaksi Bapak dan Ibu sekalian selaku nasabah PT Henan Putira Sekuritas akan kami salurkan ke Badan Amil Zakat Nasional. Jadi Bapak dan Ibu sekalian tidak hanya berinvestasi di dunia, tetapi juga berinvestasi di akhirat. Karena apa? Dari transaksi Bapak dan Ibu, 20%-nya itu kita salurkan ke Basnas dan akan disalurkan ke Zakat Community Development, seperti itu. Dan kami juga ada filantropi juga, yaitu sedekah dan zakat saham, di mana Bapak dan Ibu bisa melakukan sedekah maupun zakat saham dengan objek zakat dan sedekahnya adalah saham, seperti itu. Dan kami juga terus berinovasi dengan filantropi pilihan lainnya, yaitu wakaf saham. Kemudian mekanismenya seperti apa? Mekanismenya adalah Bapak dan Ibu pastinya harus terdaftar sebagai nasabah PT Henan Putira Sekuritas, yang kemudian apabila ingin melakukan zakat saham yang memang sekarang ini bulan Ramadan, bisa langsung melakukan zakat saham tersebut di aplikasi kami. Yang setelah itu, setelah menginput zakat saham tersebut, maka secara secara instruksi tersebut akan kami proses dan kemudian kami akan melakukan perpindahan dari portofolio nasabah ke portofolio Basnas, seperti itu. Kenapa? Dalam artian gini, perpindahannya itu kami juga sudah bekerja sama dengan KSE, Clearing Custodian Central Efek Indonesia, bahwasannya setiap instruksi perpindahan saham dari portofolio nasabah ke portofolio Basnas, maka tidak dikenakan biaya OTC. Jadi secara otomatis anggap itu sebagai hibah. Dan ini merupakan apresiasi yang memang sungguh bagus dari sisi kami, dan terima kasih untuk KSE, seperti itu. Nah, ini adalah sistem OTS kami. Baik, kita langsung saja. Baik, sudah terlihat Mas Marzuki?
Sudah Bu. Baik, ini adalah fitur aplikasi online trading kami. Di sini yang ditampilkan adalah ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian bisa memilih, semisalnya ingin melihat IHSG, saya ingin lihat pergerakan IHSG seperti apa, tinggal pilih aja composite. Bisa juga dipilih ada JII 30, JII 30, seperti JII 70 seperti itu. Nah ini bisa lagi kemudian sesuai yang diterapkan oleh DSM MUI untuk sistem perdagangan saham syariah secara online harus ada screening yang memenuhi prinsip syariah. Tadi yang seperti dijelaskan oleh Bapak Yunan bahwasannya ada empat sistem, ada empat yang harus ditaati atau diterapkan di aplikasi kami, yaitu screeningnya apa saja. Yang pertama adalah hanya berisi saham-saham syariah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian tidak bisa melakukan transaksi di aplikasi syariah kami apabila ingin melakukan pembelian atau penjualan yang bukan saham syariah. Namun memang di sini kami menginformasikan di aplikasi kami ini semua saham itu saham-saham yang bukan syariah itu bisa diinformasikan di sini. Tetapi kalau untuk melakukan transaksi itu pasti ada screeningnya. Kita coba di sini adalah kita contoh dulu. Kita contohkan terlebih dahulu, semisalnya saya ingin melakukan pembelian saham BBRI, maaf, BBRI, saya ingin beli. Di saya belum tampil. Oh, belum terlihat ya? Baik. Oke, sudah bisa, Mbak Rizky? Belum Bu, di sini Bu, di saya juga belum Bu. Sudah, Mas Marzuki? Oke, sudah Bu. Sip. Oke, baik. Ini semisal saya beli saham BBRI. Tadi yang saya informasikan sudah ya, yang tadi ini yang di sini. Di sini kan ISSI, jadi tinggal pilih aja. Kalau misalnya ingin melihat IHSG, tinggal ketik aja composite. Kemudian bisa lihat di sini berapa sih pergerakan IHSG. Bisa lihat di sini detailnya. Kemudian kalau misalnya untuk mau transaksi, tadi hanya berisi saham syariah. Saya mau beli saham BBRI, semisal berapa? Satu lot ya. Sorry, harganya itu di 4550. Itu adalah satu lot. Baik, saya coba saja di sini di over. Baik, BBRI. Ini sudah tutup ya? Oh, mohon maaf, Bapak dan Ibu sekalian, dikarenakan marketnya sudah tutup, tadi memang nggak keburu ya, karena marketnya sudah tutup di 15.44, jadi untuk input transaksi hanya bisa dilakukan di jam perdagangan, dan selanjutnya kita di jam setelah jam bursa dilakukan housekeeping seperti itu. Jadi informasinya adalah bahwasannya memang kami ada di screening, yaitu hanya bisa untuk melakukan transaksi yang memang saham-saham syariah. Dan kedua adalah sesuai dengan cash basis atau tidak dilarang untuk melakukan margin trading gitu, karena memang akan menimbulkan riba. Dan yang ketiga adalah dilarang short sale seperti itu. Dan yang keempat adalah portofolio saham terpisah, ya memang terpisah. Jadi gini, setiap Bapak Ibu bergabung di PT Henan Putih Rai Sekuritas, secara otomatis secara otomatis akun akan dibukakan dua akun. Yang pertama adalah syariah, yang kedua adalah rekening akun penampung, di mana apabila portofolio Bapak dan Ibu sekalian yang tadi Pak Yunan informasikan bahwasannya ada
2 kali screening dari pihak OJK. Jadi dalam 1 tahun ada 2 kali setiap 6 bulan, maka setiap memang kalau memang portofolionya itu ada saham yang keluar dari DES, maka secara otomatis saham tersebut akan dipindahkan ke rekening penampung yang memang dikhususkan hanya untuk bisa melakukan penjualan saham itu, saham tersebut aja. Kalau misalnya sudah dijual, dananya terus di withdraw ke rekening pribadi dan dan semisal hasil penjualannya itu disetorkan kembali ke akun syariah, jadi kami tutup mata gitu karena memang itu tidak disediakan oleh kami. Jadi untuk withdraw dana itu dari rekening penampung memang tidak diperbolehkan untuk langsung masuk ke portofolio syariah. Oke, kita lanjut aja ke fitur berkahnya. Ini fitur berkah kami. Nah, zakat, misalnya saya pilih zakat. Jadi di sini adalah zakat table stock. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian memiliki memiliki saham-saham yang memang masuk dalam JI 30, karena kita sudah sepakati dari pihak Basnas bahwasannya saham-saham yang bisa dizakatkan hanya saham JI 30. Kalau yang untuk sedekah itu bisa untuk saham-saham ISSI. Oke, zakat tadi sudah diinformasikan juga dengan Pak Yunan, kenapa JI 30? Karena memang liquid. Baik, semisalnya saya ingin menzakatkan saham BRPT saya yang tentunya nanti hitungannya yang sudah diinformasikan tadi dari Ustadz Hasbi, hitungannya seperti apa, jadi berapa yang harus saya zakatkan. Jadi seandainya ya saya harus menzakatkan BRPT ini sebanyak 4 lot. Jadi kita langsung add saja. Nah, langsung keluar di sini, langsung terinformasi di sini, dan saya juga informasikan bahwasannya nilai saham pada saat kita berzakat, nilainya itu apakah sesuai harga 1 hari sebelumnya atau bagaimana kalau di tempat kami. Kalau di tempat kami adalah begitu Bapak Ibu membuka fitur berkah, secara otomatis clock, berarti harga lasnya itu adalah harga las pada saat fitur itu diklik, seperti itu. Nah, misalnya sudah oke, baik kita give, kita send. Nah, request zakat has been sent, berarti ini langsung instruksi Bapak Ibu akan langsung terproses ke back office kami yang akan diproses, misalnya sudah sore hari, kalau sore sehari secara otomatis akan diprosesnya keesokan harinya, seperti itu. Kalau misalnya di bawah jam 12 secara otomatis akan diproses hari itu juga, seperti itu. Nah, saya rasa cukup sekian dari saya, Mas Marzuki, karena memang sudah waktunya sudah ini ya. Terima kasih dari Bu Asti atas penjelasannya mengenai fitur-fitur dari aplikasi HPX Syariah. Kemudian kita ke sesi Q&A. Ini ada beberapa pertanyaan dari Google Form kita, dari form pendaftaran kita. Di antaranya terutama ke ini nih, ke Ustadz Hasbi nih. Yang pertama, berapa perhitungan jumlah dan nisab saham yang bisa dizakatkan? Atau ini mau dibacakan dulu semua atau gimana, Ustaz? Ada di yang pertama 3 dulu. Boleh. Oke, siap. Saya bacakan dulu tadi yang pertama, berapa perhitungan jumlah dan nisab saham yang bisa dizakatkan? Kemudian yang kedua, bagaimana menghitung zakat kepemilikan saham? Apakah profitnya saja atau termasuk modalnya juga? Yang kedua itu. Kemudian yang ketiga, yaitu apa harus menyimpan saham selama 1 tahun terlebih dahulu di portofolio baru bisa dizakatkan atau bagaimana? Monggo, Ustaz. Ya, yang pertama ya tentang nisab itu adalah nisab itu batas minimal seseorang tersebut terkena kewajiban zakat. Nah, ini nilainya setara dengan 85 gram emas per harga terupdate ya. Itu nisabnya. Jadi kalau memiliki saham trading ya yang dijual belikan, al-bai' wasyira ya, dibeli dan jual seperti itu, dan nilainya lebih dari 85 gram emas, multi saham ya, saham yang kita dimiliki itu, maka dan itu sudah setahun sekalian ya, jadi harus tahun dulu betul.
Ya, kepemilikannya harus setahun dulu berlangsung, dan nilainya itu senilai lebih dari atau sama dengan 85 gram emas, baik itu modalnya atau keuntungannya, maka terkena zakat saham 2,5%. Jadi itu untuk saham yang diperjualbelikan dan memang tujuannya untuk itu. Tapi kalau untuk saham yang investasi, lil istismar, memang saham itu ditanam di situ ya bertahun-tahun dan memang tidak ada niat untuk dijual, ya maka tadi kalau tidak ada atau tidak ada informasi berapa bersih dari zakat sahamnya itu, maka yang dizakati hanya keuntungannya saja. Keuntungan dari zakat investasi tersebut kalau sudah mencapai nisab dan sudah setahun kepemilikan sahamnya, maka dizakati. Nah, kecuali yang sudah dihitung tadi ya, dihitung secara bersih berapa zakat perusahaan, kemudian dibagi dengan total jumlah saham. Nah, tapi di kita kan sudah ada hitungan tersebut. Ya, artinya untuk zakat saham investasi ini di Saudi Arabia fatwanya memang hanya keuntungan saja. Tapi Saudi itu jangan lupa, Saudi itu perusahaan sudah bayar zakat itu. Jadi perusahaan mereka sudah dibayarkan zakat yang sudah selesai. Jadi dividen yang diterima oleh para pemilik saham itu dividen yang sudah bersih zakatnya. Maka mereka tinggal bayar zakat keuntungan dari sahamnya saja. Itu Saudi Arabia. Jadi kalau fatwanya Syekh Utsaimin, fatwanya Ibnu Baz, ya wajar di sana hanya keuntungannya saja karena perusahaannya sudah dibayarkan zakatnya. Nah, ini sama juga dengan saham BSI nih. BSI sudah bayar zakat itu. Tinggal keuntungannya aja. Kalau keuntungannya sudah melebihi 85 gram emas, maka silakan dizakati lagi. Untuk saham BSI ya. Atau saham-saham perusahaan yang ada label syariahnya. Karena mereka sudah dibayarkan zakat perusahaan di bursanya, sudah dibayarkan zakatnya itu. Jadi tapi kalau zakat yang bukan perusahaan label syariah itu sudah dihitungkan ya oleh Basnas. Dan oleh karena itu untuk saham investasi juga artinya tidak juga menggunakan hitungan nilai saham dikali 2,5%, itu juga tidak rojih lah, fikihnya tidak begitu. Jadi untuk saham investasi memang penghitungannya tidak disebutkan jumlah nilai saham dikali dengan 2,5%, tidak, tapi keuntungan dari saham tersebut ketika sudah mencapai nisab dan kepemilikannya setahun dikali 2,5%. Kecuali untuk yang sudah dihitungkan tadi di dalam sebuah perusahaannya itu, maka mengikuti kewajiban zakatnya per lembar sahamnya berapa. Itu mungkin Mas Marzuki. Terakhir nih Ustaz, yang buat pertanyaan untuk Basnas nih. Terakhir diantaranya bagaimana cara pengelolaan dan penyaluran zakat saham di Basnas? Mungkin ini lebih disalurkan kemana gitu kali ya Ustaz ya. Ya, baik. Jadi untuk zakat itu tetap ya mengikuti At-Taubah ayat 60 ya, bahwa zakat itu untuk 8 golongan ya. Artinya minus amil tinggal 7. 7 ini apa? Fakir, miskin, mu'allaf, gharim, riqab, sabilillah, ibnu sabil. Ya, fakir miskin sudah jelas ya. Fakir miskin ini orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, susah lah gitu ya. Gharim orang yang terjerat hutang atau hutang yang untuk memenuhi kebutuhan pokok, bukan membeli ya. Kalau beli mobil nyicil itu beli, bukan hutang namanya. Rumah nyicil itu bukan hutang namanya. Tapi ini sudah terpakai tapi belum dibayar gitu. Misalnya makan, hutang makan, terutama untuk kebutuhan pokok, atau kebutuhan pokok tuh kayak kos-kosan ya, makan sehari-hari. Kemudian ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan yang tidak memiliki bekal. Ya, minta boleh, berhak untuk mendapatkan zakat. Kemudian riqab, orang yang terbelenggu dengan situasi sehingga terzolimi. Siapapun itu, entah itu dulu budak ya,
Kalau sekarang ya siapapun yang merasa terbelenggu dengan situasi tidak bisa lepas dari itu dan dia terzolimi. Orang yang dizolimi itu dengan situasi itu, maka bisa untuk memerdekakan itu. Contoh misalnya karena kebutuhan, maka dia harus mau misalnya makan yang haram. Nggak apa-apa deh saya kerja di sini, gaji 3 juta. Kalau saya tidak kerja di sini, saya tidak punya penghasilan lagi. Dia mau kerja tapi disuruh makan babi, makan yang haram. Mau. Nah, itu kan terbelenggu namanya. Silakan bebaskan, kasih modal, itu bisa rikop. Atau mohon maaf prostitusi itu boleh. Atau orang yang terjerat dengan narkoba itu boleh. Atau orang yang tersesat, ya sesat agamanya. Oleh karena terpaksa saya ini kalau nggak ngikut ajaran ini saya nggak bisa makan. Nah, itu boleh dibantu. Itu namanya rikop, terbelenggu. Satu lagi fisabilillah yang dalam hal sedang di jalan, tetapi di jalan yang baik untuk dakwah ya, seperti orang belajar, ya para ustadz, para guru, yang kekurangan boleh itu dari fisabilillah. Nah, dari 7 kelompok itu minus amil ya, minus pengelola zakat, dibikinlah 5 kategori programnya. 1, program kemanusiaan dan sosial. 2, program ekonomi. 3, program kesehatan. 4, program pendidikan. Dan 5 adalah program dakwah. Jadi dari 7 itu dibikin skema programnya 5 skema. Skema kemanusiaan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan dakwah. Dari masing-masing itu turunlah berbagai program, ratusan kalau di Basnas itu. Ada program Z Chicken. Z Chicken itu kayak KFC kaki 5 lah. Itu ada ribuan outlet Basnas itu. Kemudian dan itu tersebar di berbagai wilayah. Jakarta ini banyak sekali. Kemudian ada Z Auto. Ya, Z Auto itu bengkel ya diberikan bantuan modal dari bengkel. Itu kan berarti kan masuk segmen ekonomi. Masuk segmen program ekonomi kan kategorinya. Ada bank zakat macam-macam. Bank zakat, ada balai ternak, ada bantuan UMKM, macam-macam, banyak sekali. Z-Mart untuk beasiswanya pendidikan ada beasiswa cendekia Basnas, untuk kesehatannya ada rumah sehat Basnas, untuk apa lagi dakwanya ada Mu'alaf Center, ada 1000 dai, macam-macam. Apalagi untuk fisabilillahnya juga banyak ya program-programnya. Jadi emang itulah kesana arah kita. Kalau karena kita ini Basnas pusat, maka programnya disebar ke seluruh Indonesia. Itu konsekuensi dari karena kita merupakan Basnas pusat. Jadi programnya itu mungkin di sini nggak ada. Ada di Papua, NTT, ya memang gitu. Jadi memang kita kurang kelihatan kalau di Jakarta, karena ini kita adalah Basnas pusat. Tapi kalau DKI Jakarta, Basnas DKI Jakarta, maka penyalurannya hanya di wilayah DKI Jakarta saja. Itu kelihatan, pasti lebih kelihatan karena lingkupnya kecil. Kalau kita kan tiba-tiba di Bendono, Demak, di mana-mana seluruh Indonesia. Itu jadi banyak sekali program bagus-bagus, cuman karena kita nasional maka disebar ke seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah 3T itu. Saya kira itu mungkin Mas Marzuki. Mudah-mudahan bisa ini ya, bisa menjelaskan. Jazakallah Ustaz, terima kasih banyak sudah Sama-sama, Pak. ternyata sudah cukup jelas juga nih pada Bapak Ibu semua. Kemudian ada pertanyaan lagi nih ke IDX kita sekarang nih, ke Pak Yunan. Pak Yunan ya. Ada pertanyaan, satu pertanyaan yang pertama, apakah bisa reksadana dan sukuk diwakafkan? Boleh Pak, atau mau didengarkan dulu, ada satu lagi permasalahan nih. Boleh, silakan. Satu lagi. Kemudian yang kedua, ini dari orang yang berbeda ya Pak ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengetahui saham apa saja yang masuk syariah? Terus untuk saham keuangan, apakah hanya saham bank syariah saja yang masuk syariah? Ya, boleh monggo Pak, dijawab Pak. Ya, baik, makasih. Untuk yang pertama ya, reksadana dan sukuk. Pada prinsipnya harta bisa diwakafkan, gitu ya, salah seperti itu. Dan
Cuman apakah mekanismenya ada gitu ya? Mekanismenya bagaimana? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Reksadana pada dasarnya bisa diwakafkan. Cuman kan karena reksadana ini nggak punya secondary market gitu ya, yang ada cuman redeem, ya pasti harus di-redeem, nanti setelah di-redeem uang cashnya bisa diwakafkan seperti itu. Nah, lain hal dengan sukuk nih. Nah, sebenarnya sudah ada CWLS ya, cash wakaf link sukuk gitu ya. Nah, ini menarik yang digagas oleh pemerintah gitu ya, bahwa mengumpulkan dana ya, terus kemudian dana ini kemudian diinvestasikan ke sukuk ya. Nah, nanti imbal hasil dari sukuk itu yang kemudian diwakafkan, yang dijadikan sumber wakafnya gitu ya. Nah, ini sudah terjadi di Indonesia. Nah, yang belum adalah sukuk wakaf. Sukuk wakaf ini ada aset wakaf, kemudian dibuatkan sukuk. Nah, sukuknya kemudian nanti ditawarkan kepada investor. Nah, ini yang belum ada sampai sekarang, gitu ya. Jadi seperti itu kondisinya. Nah, terus kemudian untuk milih saham syariah. Nah, sebenarnya ini akan lebih mudah kalau seandainya pakai SOTS, ya, gitu ya, Bu Asri ya. Jadi nggak usah bingung-bingung cari saham syariah apa nggak syariah, tinggal lihat di SOTS, saham yang semua di syariah, yang di SOTS itu sudah pasti masuk syariah. Nah, terkait masalah yang di bidang keuangan, di sektor keuangan, finance. Nah, sayangnya di Indonesia yang listing rata-rata yang masuk sektor keuangan adalah perusahaan yang berbasiskan bunga, gitu ya. Nah, jadi otomatis mereka tidak masuk screening pertama karena mereka secara jenis usaha adalah usaha berbasiskan bunga. Nah, kecuali saham-saham perusahaan-perusahaan keuangan syariah yang kemudian sudah pasti lolos karena tidak berbasiskan bunga. Gitu, kira-kira Mas Marzuki. Ya, mungkin Mbak Asri mau nambahin tuh kalau SOTS gimana caranya? Kalau untuk SOTS kami, Pak, masih dalam masih dalam pengajuan untuk bisa ke ITF-nya ya, Pak, seperti itu. Jadi memang di kami belum menyediakan hal tersebut gitu. Tapi kalau yang Pak Yunan, Assalamualaikum, mohon izin saya duluan Pak ya. Oh iya Pak, oh Ya, iya. Ustaz. Oh iya, jam 4. Saya Baik Ustaz. Ya, baik Ustaz. terima Terima kasih kasih. banyak. Ya, jazakumullah. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh Bu tadi dilanjutkan lagi Bu? Ya, dilanjutkan pertanyaannya aja, Mas Oke, Marzuki. siap. Ini ada pertanyaan buat Bu Astri. Di antaranya, Bu, apakah ada semacam bukti jika kita telah melakukan zakat saham di aplikasi HPX Berkah ini? Boleh, Bu? Kalau misalnya kita melakukan zakat saham, itu pastinya begitu tadi ada ya, yang saya bisa share lagi nggak sih, Marzuki? Jadi pada saat Ya, boleh, Bu. ini ya, saya share dulu ya. Nah, yang tadi pada saat saya begitu tadi saya klik give, secara otomatis sertifikat zakat saham akan terkirim ke email Bapak dan Ibu, seperti itu. Jadi memang sudah tersedia gitu, memang sudah akan diinformasi, memang sudah supaya tervalidasi bahwasannya sudah melakukan zakat pada aplikasi HPX kita gitu, Mas Marzuki. Dan nantinya juga jadi gini, saya tambahkan lagi, dari sisi PT Henan Putih Rai Sekuritas di aplikasi online tradingnya akan terinformasi sertifikat zakat sahamnya. Nanti dari sisi Basnasnya akan terinformasi pelaporan zakat sahamnya, seperti itu. Nah, pelaporannya itu akan dikirimkan ke masing-masing nasabah yang melakukan zakat maupun sedekah saham ke email mereka, seperti itu, Mas.
Jadi bukan hanya sedekah maupun zakat, namun untuk program berkah 20% yang tadi berkontribusi setiap transaksi, maka netnya 20% untuk Basnas, itu juga dikirimkan melalui email nasabah setiap bulannya. Ya, siap, terima kasih banyak Bu jawabannya, mungkin sudah terjawab nih tadi pertanyaan yang terus terakhir nih, ternyata udah habis. Oke, siap. Mungkin closing statement nih sebelum penutupan ya, mungkin dari Pak Yunan dulu atau dari Bu Astri dulu. Dari Pak Yunan dulu mungkin ya. Jadi karena Ustadz Hasbi juga sudah pamit duluan ya, agar akan ada agenda selanjutnya. Boleh dari Pak Yunan dulu atau Bu Astri dulu? Pak Yunan dulu aja ya. Ya, terima kasih Ya. Mas Duki. Ya, menarik sekali pembicaraan hari ini gitu ya, sangat berbobot ya. Tadi Ustadz Hasbi, Bu Astri gitu ya, memberikan pandangan terkait dengan pasar modal syariah, khususnya terkait dengan zakat ya, zakat saham. Ya, ini adalah kesempatan buat kita untuk kemudian beramal di bulan Ramadan. Ya, kalau misalnya ada kesempatan, ya sebaik-baiknya kesempatan itu adalah dimanfaatkan, gitu ya. Kesempatan tidak datang dua kali, kesempatan datang sekali, ya. Maka selama kita masih ada kesempatan untuk kemudian beramal di bulan Ramadan ini, ya, dan ada fasilitas juga dari HPX, gitu ya, untuk kemudian berzakat saham, ya, maka sudah sebaiknya lah kita memanfaatkan fasilitas ini ya untuk tidak hanya cuan di dunia, juga cuan di akhirat nanti. Dan saya apresiasi juga bagaimana program HPX terutama 20% ya dari fee net itu kemudian disumbangkan, disalurkan kepada Basnas. Masya Allah, luar biasa, berkah. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Yunan atas closing statement-nya. Kemudian Bu Astri, monggo Bu. Baik, dari pemaparan Bapak Yunan terkait mekanisme perdagangan efek syariah, kemudian dari Ustadz Hasbi terkait perhitungan zakatnya, dan dari presentasi saya juga terkait aplikasi yang sudah bersertifikasi DSN MUI, dan juga kami memfasilitasi zakat saham secara digital. Yuk tunaikan zakat saham Bapak dan Ibu di bulan Ramadan ini melalui aplikasi HPX Syariah PT Henan Putih Rai Sekuritas. Seperti itu Mas Marzuki. Terus Mas Marzuki, sebelum kita tutup, boleh nggak saya share terkait informasi kami PT Henan Putih Rai Sekuritas sudah menyalurkan sedekah saham dan program berkah 20% dari nasabah sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yang kemarin baru kita lakukan. Dan ini videonya bisa di-share Mas Steven. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami PT Henan Putih Rai Sekuritas beserta seluruh nasabah menyerahkan dana yang sudah terkumpul dari program sedekah saham dan berkah 20% senilai Rp254.791.429 kepada Badan Amil Zakat Nasional. Semoga sedekah yang kami salurkan dapat memberikan manfaat bagi umat. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Berinvestasi sambil bersedekah
adalah program yang bertujuan meningkatkan antusiasme investor saham syariah untuk investasi sambil berbagi. Harapan dari investasi tidak hanya mendatangkan kebaikan bagi pemiliknya, namun manfaatnya juga dapat dirasakan oleh sesama yang membutuhkan. Jadi para investor tidak saja berinvestasi di dunia, tetapi juga berinvestasi untuk kebaikan mereka di akhirat nanti. Kami juga sangat berterima kasih atas dukungan dan partisipasi dari nasabah PT Henan Putih Rai Sekuritas dan juga dari pihak Basnas terhadap program berkah ini. Kami yakin seiring dengan semakin besarnya kesadaran berinvestasi syariah di Indonesia, nilai yang bisa kita kumpulkan dan salurkan melalui program berkah juga akan semakin besar. Mas Marzuki. Ya, sama-sama Ibu atas closing statement-nya dan tadi penayangan video dari Henan Putih Sekuritas. Tentu saja berakhirlah juga acara pada sore hari ini mengenai hitung zakat saham sekarang. Tadi juga Ustaz Hasbi sudah pamit terlebih dahulu dan mungkin terima kasih banyak pada Pak Yunan dan juga pada Bu Astri atas kehadirannya pada sore hari ini. Mungkin karena mungkin tadi sedikit ada gangguan teknis atau tadi mungkin gangguan teknis dan berbagai kendala-kendala yang lainnya mungkin harap dimaklumi ya. Terus kemudian marilah kita tutup pada sore hari ini dengan membaca alhamdulillah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.